atau yang disebut masa, memang ini adalah masa minggu, di mana minggu terakhir, di mana Yesus sendiri sudah siap untuk disalibkan. Dan kita paling tidak memahami panggilan kita sebagai orang yang percaya, sehingga sungguh-sungguh kita tahu betul menempatkan, memposisikan diri. Jadi kitalah yang memposisikan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa atas kasih-Mu, menghantar kami untuk kembali mengingat dan merefleksikan pengorbanan-Mu di atas kayu salib adalah panggilan bagi keselamatan kami. Dan kami pun terpanggil untuk mengisi keselamatan ini dengan menerima panggilan Tuhan, hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Menolong, memberkati, dan menguatkan kami semua, karena tanpa pertolongan Tuhan kami hampa dan kosong, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terpujilah Tuhan, karena kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, dikokohkan oleh firman-Mu, dan kami hidup berbuah-buah di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan langsung saja melihat Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 5, 6 dan kemudian ayat 7 dan 8. Ayat 5 dan 6 ini bicara tentang Tuhan bikin pagar. Jadi ini Tuhan bikin pagar keliling dan kita tidak bisa lari. Tidak bisa lari. Tapi setelah kita di dalam pagar, kita diminta cuma ada satu pilihan, you nurut. Karena you keluar, tidak ada guna. Ya, coba kita lihat dulu firman Tuhan ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita jangankan kita diinjak truk, kena corona bisa mati kok. Iya kalau mati. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini pagar ya, saya katakan ini pagar keliling, tidak bisa ditembus. Lalu ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya biar kita tinggal di tengah kota, seolah-olah hidup ini tidak punya teman, seolah-olah hidup ini sendirian. Artinya memang di situ dipagar begitu rupa, kita tidak bisa kemana-mana. Dan pagarnya itu kata Tuhan, apapun hasil akhir hidup kita, you beroleh apa yang disebut dengan kutuk itu. Jadi kutuk itu jangan kita selalu memikirkan kita seperti maling kundang tiba-tiba jadi batu. Tidak begitu. Artinya pemeliharaan Tuhan itu dicabut dari orang itu, dan sepertinya dia dipenjara seumur hidup di situ, dan akhirnya mati dalam penjara. Artinya dia mati dalam kesengsaraan hidup, sengsara belum dia masuk neraka, tapi hidup ini dia jalani betul-betul sendiri dalam hidup ini, dan tidak ada pertolongan Tuhan dalam dia.
Nah, ini adalah bagi mereka yang sungguh-sungguh dikatakan oleh Tuhan, yang mengandalkan manusia, yang berharap mengandalkan kekuatannya sendiri, dan terlebih lagi yang ketiga, hatinya itu jauh daripada Tuhan. Tidak pernah dia dekatkan diri kepada Tuhan. Lalu setelah kita dikurung dalam pagar yang hitam berwarna cat, temboknya tinggi sekali ini, datanglah Tuhan di sana menyampaikan sesuatu. Dia sampaikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi waktu kita dikurung dalam tubuh kita ini kan kita tidak bisa keluar dari tubuh ini. Ini bagaikan penjara sebetulnya. Kita tidak punya keleluasan, kita punya keterbatasan dengan tubuh kita yang ada. Karena ini fana, sementara. Artinya Tuhan katakan jangan mengandalkan yang sementara, tapi andalkanlah yang abadi, yaitu di dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi betul-betul pengharapan dia selalu berharap kepada Tuhan. Baik dia bekerja, baik dia berpikir, baik dia bertindak, baik dia melakukan sesuatu di rumah, baik dia bekerja di luar rumah, andalannya sungguh-sungguh adalah menaruh semuanya bahwa datangnya daripada Tuhan. Sehingga dia akan selalu berbuat apa di situ? Di situ akan muncul ada ucapan syukurnya, ada sukacita, akan ada kesukaan. Kenapa? Bukan aku Tuhan, tetapi Engkau yang berbuat di dalam aku. Kekuatan yang kumiliki untuk melawan segala sesuatunya bukan aku Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang ada di dalam hidupku. Lalu Tuhan katakan dalam ayat yang ke-8, seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang beroleh pengharapan kepada firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Karena di situ ada sumber air di mana dia tidak akan kekeringan. Dia dekat banget. Nah, kalau hidup kita dekat banget dengan Tuhan, hati kita merambatkan akar-akar kehidupan kita ke dalam air firman Tuhan itu, tidak akan susah kata Tuhan. Kamu tidak akan kecewa, kamu tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Kamu tidak akan dikecewakan oleh jerih payahmu di dalam Tuhan, karena tidak akan sia-sia. Karena akan dikatakan itu, dia tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Untuk apa dia khawatir dalam tahun kering, sementara dia di tepi air, dan air itu terus mengalir dan tidak mengalami masa kekeringan. Karena ini tidak bicara tentang sungai yang ada di sungai, tapi bicara tentang firman Tuhan, bahwa orang yang di dalam Tuhan, jadi ada dua orang di dalam Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka andalannya sungguh-sungguh dia seperti di tepi air yang merambatkan hidupnya kepada Tuhan. Akar-akarnya tidak pernah akan pulang dengan hampa, tapi membawa air kehidupan yang memberikan kehijauan, yang memberikan buah-buah. Dan firman Tuhan katakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya dia tetap stay di dalam Tuhan. Dia tetap berdiam di dalam mengeluarkan buah-buah dalam Tuhan. Dia tidak bimbang, dia tidak bingung, dia tidak khawatir, karena dia tahu siapa, di mana dia diam. Karena dia tahu di mana dia berdiri, yaitu di tepi air. Ada bayang-bayang air selalu membasahi hidupnya. Ada bayang-bayang firman Tuhan yang selalu membasahi kehidupannya di dalam Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh, yuk kita sama-sama, untuk apa sih kita khawatir? Kita tidak bisa menghindari. Saya katakan kematian tidak ada. Yang ada, kalau yang fana ini sudah habis waktunya, maka yang kekal itu keluar. Tidak mungkin kita berdiam dalam fana ini. Pasti dia keluar yang kekal itu, karena ada waktu dia untuk memasuki kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memagari kita sungguh-sungguh dengan pagar.
Jangan andalkan kekuatanmu, malah keras sekali Tuhan buat pagar tidak bisa dirobohkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hiduplah dengan betul-betul penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara hidup saudara dan saya. Yakinkan hatimu, yakinkan perasaanmu, Tuhan pelihara. Tapi jangan mencobai Tuhan. Kalau tahu itu ular, jangan diinjak kepalanya. Ambilkan kayu diketok, nanti dia matok dan melilit. Kalau memang tidak berani, ya lari, tinggalkan, minta tolong orang. Kalau nggak berani, jangan kita sok-sok berani. Tahu-tahu ular itu kobra yang bisa berdiri sampai semeter lebih, lantas Anda dipatok. Nah itu harus punya kebijakan dalam hidup ini. Harus ada hikmat dalam hidup ini. Harus ada kesungguhan dalam Tuhan. Berkembang pemikiran kita, berkembang hikmat kita, berkembang akal budi dalam kita. Semakin hari semakin bijak kita mengikuti Tuhan. Lebih baik kita menaruh pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan daripada kita tidak menaruh harapan apa-apa. Kalau kita berpengharapan dan kemudian seolah-olah tidak terpenuhi, mungkin bukan tidak, belum waktunya, itu memang akan datang. Tapi kalau kita tidak punya harapan apa-apa kepada kita, betul-betul tidak akan dapat apa-apa. Berharaplah kepada Tuhan. Sekali lagi, kita yang dipagari oleh tubuh yang lemah ini, firman Tuhan datang kepada kita pada saat pengorbanan Kristus di atas kayu salib pada siang hari ini. Dengan sungguh-sungguh apa yang dikerjakannya. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan bersungut-sungut, karena dia selalu sejuk di dalam Tuhan. Yang daunnya tetap hijau, tidak akan kering. Yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, yang tidak berhenti menghasilkan buah-buah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Menjadi renungan kita untuk Paskah pada tahun ini. Kita tundukkan kepala. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa atas kasih-Mu dan berkat-Mu bagi kami semua. Pada Paskah di tahun ini, kami diperhadapkan dengan kenyataan yang sungguh-sungguh yang harus kami hadapi. Bahwa hidup ini sedang diuji pengharapannya, sedang diuji imannya, dengan tujuan akhir akan menimbulkan tahan uji, akan menimbulkan ketekunan, akan menimbulkan kesukaan besar. Oleh karena kami hidup, sungguh-sungguh apa yang kami lihat adalah mengandalkan Tuhan lebih daripada segala sesuatunya. Karena kami tahu hidup kami ini dipagari oleh keterbatasan tubuh yang lemah ini. Dan tapi kami diberikan hikmat akal budi untuk menyandarkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Peliharalah kami semua seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami sudah menyambut berkat firman-Mu dengan limpah ucapan syukur. Kami menjalani hidup ini dan mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.